Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di Aisyah Kitchen. Hari ini aku akan membuat jajanan tradisional, yaitu ketan hitam kelapa parut. Karena udah jarang banget yang jualan ini, dan ini adalah salah satu jajanan favorit aku waktu kecil. Jadi aku mau bikin sendiri aja. Oke, langsung aja ya ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram beras ketan hitam yang sudah direndam selama 1 malam. Lalu ada setengah kelapa muda yang sudah diparut. Ini sudah dikupas bersih ya, karena untuk kue. Jadi harus dikupas kulitnya. Selanjutnya ada 2 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong seperti ini. Dan ini sudah dicuci bersih juga. Lanjut ada 1 sendok teh garam, nanti setengah sendok teh akan aku gunakan untuk ketan dan setengah sendok tehnya lagi aku gunakan untuk kelapa parut. Untuk rasa manisnya di sini aku gunakan 3 sendok makan gula pasir. Dan yang terakhir supaya lebih gurih aku gunakan 1 saset santan instan. Langsung aja ke tahap awal, sebelum aku kukus kelapa parutnya, ini akan aku campurkan terlebih dahulu kelapa parut dengan setengah sendok teh garam. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata, lanjut akan aku kukus kelapa parutnya. Di sini aku sudah panaskan kukusan terlebih dahulu. Biar lebih wangi akan aku tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Dan ini akan aku kukus selama 10 menit. Gak kerasa udah 10 menit, kelapa parutnya sudah matang dan akan aku angkat. Oke, ini aku pindahkan aja ya ke piring karena kukusannya mau aku pakai buat ngukus beras ketan hitamnya. Lanjut akan aku kukus beras ketan hitamnya yang sudah dicuci bersih. Ini akan aku kukus 2 kali. Jadi untuk yang pertama akan aku kukus selama 15 menit. Jangan lupa untuk menambahkan daun pandan 1 lembar yang sudah dipotong-potong supaya lebih wangi. Sambil menunggu 15 menit, di sini aku sudah siapkan santan instan. Lalu aku tuangkan ke dalam mangkuk yang cukup besar supaya nanti ngaduknya itu lebih mudah ya. Di sini aku juga tambahkan 50 ml air, nggak perlu banyak-banyak ya, cukup 50 ml air aja, dan airnya itu air matang. Ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan garam dan gula pasir. Lanjut akan aku aduk-aduk lagi hingga tercampur rata semuanya. Jika sudah tercampur rata, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Setelah 15 menit ini ketannya akan aku angkat terlebih dahulu ya. Ini kukusan yang pertama dan yang pastinya belum matang ya bun. Lanjut aku masukkan beras ketan hitamnya ke dalam mangkuk yang berisi santan tadi. Oke, ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata semuanya. Nah, ini beras ketan hitamnya sudah tercampur rata dengan santan. Selanjutnya akan aku kukus kembali selama 30 menit atau hingga matang. Tanda sudah matang atau belum itu kalau belum matang itu masih kletis ya teksturnya. Nah, makanya sengaja ini direndam semalaman supaya tidak kletis dan mudah empuk. Oke, setelah 30 menit ini beras ketan hitamnya sudah matang dan sudah aku coba ya, ini udah matang sempurna dan gak kletis. Aku nih suka banget ketan hitam yang dikukus kayak gini karena masih ada teksturnya ya. Oke, ini langsung dimatiin aja kompornya. Lanjut di sini aku sudah siapkan daun pisang yang sudah dipotong berbentuk lingkaran mengikuti mangkok ini karena aku gunakan mangkok ini buat cetakan nanti. Langsung aja mau aku mulai cetak. Di sini aku masukkan 1 sendok makan kelapa parutnya. Ini akan aku tekan ya supaya lebih padat. Lalu lanjut dimasukkan beras ketan hitamnya.
Ini aku cetak supaya tampilannya lebih cantik, tapi kalau mau langsung dimakan, boleh aja langsung ambil ketan hitamnya dan ditaburin dengan kelapa parut. Jika sudah dicetak, ini akan aku keluarkan dari cetakan di atas daun pisang seperti ini. Ya, bisa dilihat ya, jadi lebih cantik tampilannya dan lebih menarik. Itu bisa banget dibikin buat ide jualan. Apalagi udah jarang banget yang jualan jajanan tradisional lama ini. Untuk harganya bisa disesuaikan aja dengan harga bahan di tempat masing-masing. Oke, ini akan aku lanjutkan buat cetak semuanya hingga habis. Ketan hitam kelapa parut siap dihidangkan untuk cemilan di rumah. Aku makan ini tuh berasa nostalgia banget karena ini adalah salah satu jajanan favorit aku waktu kecil. Dan ternyata cara bikin itu gampang banget. Jadi cocok banget ini tuh buat cemilan keluarga, buat acara keluarga juga bisa banget. Pasti pada senang dan berasa nostalgia semasa kecil. Nah, ini bisa dilihat ya, tampilannya cantik banget, udah cocok banget nih kalau dibikin buat ide jualan. Karena kalau dulu jajanan ketan hitam ini itu cuman ditaburin aja, nggak pakai cetakan kayak aku gini. Nah, ini aku nggak sabar pengen cobain, karena sepanjang proses masak ini itu wanginya enak banget. Oke bunda-bunda, langsung aja di-recook di rumah karena bikinnya itu gampang, nggak susah. Jadi kalau kangen makan jajanan satu ini waktu kecil, itu langsung aja dibikin. Rasanya enak, manisnya pas, dan yang pastinya gurih. Oke bunda-bunda, terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.